setia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan.
tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia.
Tuhan itu ada dalam hati kita, kepada kita percaya kepada Tuhan hari ini. Jadi pada pagi ini kita sama-sama. Sebelum saya mulaikan, di mana? Di dalam firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mengenal kebenaran, dan melalui firman Tuhan kita mengenal segala kejahatan yang tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana kita harus mengetahui? Kalau orang bertanya, apa supaya mengapa harus tahu kepercayaan yang sebenar supaya tidak mudah disesatkan oleh dunia ini, kan? Kalau kamu tidak tahu, kamu mudah saja dipengaruhi. Sudah dapat semua? Saya tidak mau sendiri. 2 ayat 11 hingga ayat ke-15. Ayat 11, kenal kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 2, 3. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 15 kita sama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang membentak engkau dalam kita. Jadi firman Tuhan ini jelas sekali menyatakan kepada kita mengapa dia memberikan kita hari ini. Karena zaman-zaman sekarang ini kita sudah menghadap banyak perkara cabaran dalam kehidupan kita yang coba memudahkan iman kita, yang coba melemahkan iman kita sebagai orang-orang percaya, sehingga kita mudah dipengaruhi oleh nilai zaman. Karena kuasa kegelapan dia tidak menunjukkan hal yang tidak baik, tetapi dia menunjuk yang baik. Dia menunjukkan suatu perkara yang baik dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita belajar 3 perkara yang sangat penting bagi kita pada pagi ini. Yang pertama, Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang percaya. Dan kedua, Allah memberikan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, respon kita sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa tindakan kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini? Apa kita duduk diam? Apa kita mau bertindak menurut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kalau kita lihat di dalam ayat ke-11 hingga yang ke-12, bahwa Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya kepada kita yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menunjukkan? Tuhan memberikan keselamatan bagi semua manusia yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita ada kekuatan dalam menghadapi berbagai cabaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga Dia katakan bahwa jika rahmat-Nya mengajar kita untuk meninggalkan kehidupan duniawi kita. Jadi ingat, apa kehidupan duniawi kita? Kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau, yang dunia itu sebab senang kita dapat, senang kita nikmati. Kalau yang surgawi itu sukar untuk melewati. Karena setiap orang yang kuat, mereka akan mengalami cabaran, mereka akan mengalami berbagai hal menghalang mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga kita suka dengan duniawi. Kita orang-orang percaya, kita suka yang dunia itu, senang kita buat, sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau firman Tuhan menyatakan dalam ayat yang ke-12 bahwa kita harus meninggalkan kehidupan duniawi kita, berarti setiap orang yang tidak meninggalkan segala kehidupan duniawinya, dia tidak akan menikmati kehidupan surgawinya dengan penuh sukacita dalam kehidupan dia. Mengapa? Karena dia mencari jalan yang mudah
di dalam kehidupan dia. Tapi hari ini firman Tuhan menyiasati kita. Dia katakan di situ bahwa kita harus meninggalkan kehidupan duniawi kita sebagai orang-orang percaya. Berarti Tuhan tidak menginginkan kita menghadap hadirat Allah dengan penuh kejahatan, dengan penuh dosa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada hari ini bahwa Tuhan itu mengingatkan kita akan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, di mana setiap orang yang percaya meminta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan akan memimpin setiap langkah kehidupan dia, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita pada saat ini. Kadang-kadang anak muda hari ini, apa mereka buat kalau mereka punya masalah? Mereka lari kepada siapa? Lari kepada siapa? Lari kepada dunia. Mereka cari apa yang ada dalam dunia ini kan? Karena itu mudah untuk mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Kalau mereka kecewa, apa mereka buat? Mudah-mudahan yang belia-belia ini, mereka mencari yang mudah mereka dapat sejak lahir. Mereka tidak cari yang mudah mereka dapat, yang susah mereka dapat. Kadang-kadang ada satu pemuda, kalau kamu mencari ketenangan, janganlah cari kedemikian. Sebab itu bukanlah jalan yang baik, tetapi itu akan merusakkan hidup kamu, dan itu akan membuatkan kamu jauh daripada hadirat Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan bahwa setiap orang yang datang kepada Dia haruslah suci dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi hari ini, siang peringati kamu anak-anak hari ini, bapak-bapak, kalau hal itu kamu tahu tidak baik, janganlah buat. Sebab kata firman Tuhan, tinggallah perkara-perkara yang duniawi katanya, tapi kuduskanlah diri kita di hadapan Tuhan. Saya juga pastor, tapi saya juga tidak sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kita harus mengambil respon untuk meninggalkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang ada satu ibu menegur, dia menegur anak, jangan buat begini nak, tidak bagus. Tapi anaknya tidak mendengar. Setelah dia kurang sehat, siapa dipanggil dia? Dia panggil teman dia? Tidak, dia panggil ibunya juga kan. Dan kemudian menemani dia. Jadi itulah hari ini, mudah-mudahan hari ini saya nasihatkan kamu, cobalah kita berubah dalam hidup kita ini. Sebab kata firman Tuhan bahwa Tuhan sudah di ambang pintu. Kalau kamu lihat dalam Wahyu, itu adalah kebenarannya bahwa Yesus sudah di ambang pintu. Dia menunggu saat yang keluar untuk menghakimi saya dan saudara. Bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Kamu takut kan menghadap hadirat Tuhan? Takut? Kalau kamu takut, berubahlah untuk hidup yang kekal. Sebab ketakutan itu membuatkan kita tidak merasa damai dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan, sehingga rahmat yang mengajar kita untuk meninggalkan kehidupan duniawi kita. Jadi setiap orang percaya hari ini, jangan kita lekah. Jangan kita hanya diperdayakan oleh dunia ini. Karena dunia ini tidak menjamin kehidupan yang kekal, tetapi dunia ini dia menjamin kita untuk binasa bersama dengan dunia ini. Jadi hari ini kadang-kadang anak-anak saya begini, kadang-kadang ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, kita seringkali melakukan perkara-perkara yang di luar jangka kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan? Karena kita seringkali bimbang, khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Tapi saat ini kalau anak kamu sudah dewasa, saatnya kita menyerahkan hidup kita sebagai perintah Tuhan. Umur saya sudah 50 berapa sudah ya? Umur saya kata suami saya masih dalam pandangan dia saya masih muda bagi suami saya. Tapi saya sudah 50 tahun, sudah mungkin 53 kan 54 tahun umur saya. Tetapi Tuhan itu sangat baik kan bagi kita. Sekalipun kita jatuh bangun, Tuhan itu sangat baik. Sekalipun ada cabaran, Tuhan itu sangat baik bagi saya dan saudara. Jadi hari ini tiada mustahil bagi Tuhan untuk menolong kamu semua hari ini. Tidak mustahil bagi Tuhan mengubah hidup kita dalam kehidupan kita. Kalau tersentuh hati kamu, jangan kau marah ya. Kalau saya sentuhkan soal minuman, soal rokok, dari kamu sendiri.
Kadang-kadang minuman itu baik untuk menenangkan, itu kekuatan, tapi efeknya akan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi jangan marah ya, ampuni saya. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang duniawi di dalam kehidupan kita, supaya saya dan saudara layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena segala perkara dalam dunia ini tidak punya apa-apa semuanya. Semuanya sia-sia saja. Tapi goal kita, tujuan kita adalah hidup dalam kerajaan surga. Apa gunanya kita menyesal kalau kita sudah tidak berdaya lagi? Kan? Apa guna kita menyesal kalau kesehatan kita sudah tidak baik lagi? Tetapi kata firman Tuhan, Dia akan menunggu kita selama hidup kita dalam dunia. Dia menunggu kita untuk kembali kepada Dia, meninggalkan kehidupan dunia kita. Jadi hari ini saya hanya berbicara kepada anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu hari ini. Kalau hari ini kita seringkali berperang dengan pemikiran kita, berperang dengan hati kita, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Karena kata Tuhan, kalau kita berserah, kita percaya, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Sehingga orang-orang percaya. Kuncinya kita percaya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Sehingga Dia katakan di sini bahwa kuncinya tergantung kehidupan dunia kami hari ini. Kadang-kadang kita suka, kalau sudah dengar, kita coba mencabar hamba Tuhan itu. Tapi sebenarnya hamba Tuhan tidak sakit hati. Tetapi sebenarnya mereka hanya mampu berdoa supaya berubah dan diubah dan menjadi berkat bagi semua orang. Ingat, kalau kamu menunjukkan begini cara pastor itu, kamu mengambil, kau buat di depan pastor tidak sakit hati, tapi kamu yang kasihan, sebab kamu akan menanggung akibatnya dari segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-12 ini Dia menyatakan bahwa di situ menyatakan Ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia ini. Jadi apa dikatakan di sini? Buat Dia mendidik kita. Tuhan mendidik saya dan mendidik saudara hari ini supaya kita meninggalkan kefasikan kita, ketidakpercayaan kita di dalam kehidupan kita, dan kita harus meninggalkan segala keinginan-keinginan kita. Sebenarnya kita tidak membuat sebenarnya, tapi oleh karena keinginan kita mau juga membuatnya. Itu yang membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Itu yang membuatkan kita tidak menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, karena keinginan kita itu dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup bijaksana. Kita bijaksana mengatur kehidupan kita. Kita bijaksana mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Tuhan, supaya kita boleh menikmati hidup kita. Yang tidak baik itu datang dari keinginan-keinginan kita sebagai manusia. Oleh itu hari ini ubahlah hidup kita sehingga orang-orang percaya kepada Tuhan. Dasarkan iman kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Dia menyatakan dalam Ibrani, Dia seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan tubuh dan jiwa kita supaya kita mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu jalan perjalanan hidup kita, dan kita tidak akan diombang-ambingkan pada zaman ini. Oleh itu Dia katakan di sini, supaya kamu bijaksana mengatur kehidupan kita setiap saat dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan Tuhan sudah memberikan keadilan kepada kita. Bagaimana Dia memberi keadilan kepada kita? Tuhan tidak membinasakan kita, tetapi Dia menyelamatkan kita oleh karena kematian, kebangkitannya di atas kayu salib, supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Dan Dia katakan di sini, karena keadilan inilah kita harus sadari pada waktu ini. Karena hidup kita dalam milik Tuhan, dan apa yang kita miliki dalam dunia ini, Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menjaga, untuk kita pelihara di dalam kehidupan kita, dan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi ini. Jadi hari ini, kalau kita kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Kalau kita lemah, mintalah kekuatan daripada Tuhan.
Kalau kita memerlukan pertolongan, datanglah kepada Tuhan melalui doa. Kalau kamu tidak mampu, sujudlah kepada Tuhan, rendahkan hati kamu, dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita jauh kepada Tuhan, semakin banyak masalah. Semakin kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, semakin kita ditekan oleh diri kita sendiri, oleh dunia ini, sehingga kita tidak berdaya lagi. Kita tidak punya hikmat. Tetapi kata firman Tuhan, saya tetap menunggu kamu untuk kembali kepada saya, supaya kita dapat pertolongan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan berikan kita hikmat, kebijaksanaan di dalam kehidupan kita hari ini. Walaupun kita mempunyai segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, belum tentu kamu menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Belum kamu menikmati dengan sukacita kalau Tuhan tidak mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh itu berdasarkan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu lakukan dalam kehidupan kita, supaya bila ada pencobaan, godaan yang datang kepada kita, kita tidak mudah digoyahkan oleh ilah zaman ini. Kita tidak mudah dijatuhkan oleh keinginan-keinginan kita secara manusia. Tapi kata firman Tuhan, supaya hidup dengan bijaksana, jujur, serta menghormati Tuhan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Jadi ingatlah hari ini, hidup kita adalah milik Tuhan, dan segala sesuatu yang kita miliki Tuhan percayakan kepada saya dan saudara hari ini, untuk kita menikmatinya, untuk kita menjaganya, supaya kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kalau hari ini kamu sudah tersentuh hati kamu, ingat bahwa kita bukan siapa-siapa dalam dunia ini, tapi tujuan kita adalah untuk menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan dunia. Jadi hari ini kalau Tuhan menyentuh hati kamu, dia katakan berubahlah untuk kemuliaan, berubahlah, jangan tanggung-tanggung lagi. Sebab kedatangan Tuhan sudah di abang pintu. Dia menunggu saatnya untuk kita berbalik, bertobat dan meninggalkan segala kehidupan dunia kita, supaya kita boleh menikmati segala rahmat, kemuliaan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Dan kata firman Tuhan ini, dalam kita mau berubah, kita harus hidup jujur. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita harus akui apa yang kita lakukan. Karena Tuhan tidak mengingat masa lalu kita, tetapi Tuhan akan mengingat masa depan kita. Karena Tuhan mau saya dan saudara selamat bersama-sama dengan Dia. Jadi janganlah pikir kamu, dulu saya begini. Tuhan tidak ingat itu. Kalau kamu sudah mau bertobat meninggalkannya, Tuhan tidak mengingat lagi. Tetapi sekarang berubahlah untuk melakukan kita bersama, untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jangan mudah kita diseret oleh zaman ini. Kadang-kadang anak-anak kita ini mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling mereka. Kan? Kalau mereka tahu itu bahaya barang itu, mereka juga mau, kalau kawan mereka, kau coba bagus begini, untuk tenang pikiran, supaya kita bijaksana. Itu godaan daripada siapa? Dari teman-teman kita. Itulah sebabnya kita orang percaya harus mencari teman yang seiman, yang mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak diheret kepada dunia ini. Kita tidak diheret oleh ilah zaman ini. Kadang-kadang keinginan kita ini di luar kemampuan kita untuk mengawalnya. Sehingga hari ini saya menasihati anak-anak muda, jangan kau mencari teman yang tidak mengenal Tuhan, karena itu akan menjadi jerat bagi kamu, sehingga dia memberi, kamu mengambil. Kamu ingat Adam dan Hawa? Siapa ingat ceritanya? Tuhan menempatkan dua manusia di taman Eden, dan di sana ada pokok apa di sana? Apa? Pokok ara. Di sana Tuhan menempatkan satu pokok pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi setelah ular itu menggoda-goda si wanita ini, dia bilang kalau kau makan buah ini, kau akan terbuka matamu dan engkau melihat segala sesuatu. Katakan. Lalu perempuannya apa dibuatnya? Dia juga mau kan, kena keinginan dia. Sedangkan Tuhan kata,
jangan kau makan buah ini, sebab ini adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi iblis ini pula, ular ini pula ingin menggoda-goda wanita ini, dan wanita ini pun tergoda lah sudah, dan dia mengambil dan dia menikmatinya. Jadi sehingga sudah dia menikmati, dia bagi diri siapa lagi? Dia bagi lagi kepada manusia ini. Pada waktu itu belum ada namanya lagi. Dia bagi lagi kepada suaminya, dan mereka makan bersama. Lalu mengapa perempuan ini bersalah? Kamu lihat dalam kejadian. Karena perempuan ini menambah-nambah perkataan, dia kan kata Tuhan, jangan kau makan ini buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dia cakap dengan ular ini, dia kata, Tuhan kata kami tidak boleh makan ini. Raba pun tidak boleh. Dia tambah satu perkataan. Jadi itulah sebabnya sampai hari ini mengapa wanita banyak bercakap. Karena itulah puncanya. Menambah-nambah. Jadi itulah hari ini. Sehingga kita diperingatkan pada hari ini. Tapi saya puji wanita-wanita di sini adalah wanita yang baik. Mereka bukan seperti ini. Mereka adalah dia berjalan dengan perutnya. Makanannya hanya debu dan tanah dan debu. Dan wanita ini hukuman daripada Tuhan. Mereka harus melahirkan anak mereka dengan penuh kesakitan hukumannya. Dan manusia yang pertama ataupun laki-laki ini, mereka harus berusaha mencari rezeki dengan tanah yang ada di muka bumi ini. Pada mulanya manusia itu indah. Pada mulanya manusia itu bahagia karena mereka tidak perlu bekerja. Mereka tidak berusaha payah. Tapi oleh karena manusia mengambil pilihannya tidak tepat, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan mereka dan kita semua menerima hukuman. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita, dia menjaga dan saudara sampai hari ini. Tapi responnya adalah benar-benar ini kita sendiri. Bagaimana kita menikmati segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan ingatlah di sini bahwa kita seringkali mengalami berbagai cabaran dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sendirian, karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Sekalipun kita sudah dalam dosa, Tuhan akan menunggu kita dan Tuhan akan bangkitkan saya dan saudara hari ini, supaya kita dapat dipulihkan, dikuatkan dalam kehidupan kita. Dalam semua hal ini, dalam hal yang kedua, Allah memberikan pengharapan bagi kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, kita lihat bersama-sama ayat ini. Dalam ayat yang ke-13 hingga yang ke-14, saya akan bacakannya. Ayat 13 hingga firman Tuhan ini, di mana Tuhan berikan pengharapan bagi saya dan saudara hari ini. Bila Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita dari segala kejahatan dan kesombongan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita sombong? Karena kita berkata pada diri kita, buat saya sudah mampu, saya sudah memiliki segala sesuatu apa yang saya mau, sehingga kita menjadi sombong dan kita lupa diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan, dan kita lupa bahwa Tuhan itu mempercayakan segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini. Jadi hingga kita sombong dan kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan setelah kita melupakan Tuhan, disitulah kita akan dijerat oleh dunia ini. Disitulah kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Karena kita berharap kepada apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Tapi jangan firman Tuhan menyatakan, dengan menantikan pengharapan yang penuh bahagia, itu yang datangnya daripada Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi kalau kita sudah bahagia hari ini, bersyukurlah, karena bukan kemampuan kita, bukanlah kekuatan kita hari ini dalam kehidupan, tapi Tuhan yang memberikan untuk saya dan saudara hari ini, supaya kita boleh menikmati kehidupan kita, dan kita boleh menantikan pengharapan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa pengharapan Tuhan berikan bagi kita? Kita akan memiliki hidup yang kekal. Itu sejak tujuan kita di muka bumi ini, supaya kita menikmati hidup yang kekal.
Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan dan kita belum bertobat, apa yang terjadi? Sekalipun kalau dalam itu menyatakan, sekalipun kita menangis darah sekalipun, kita sudah terlambat. Dan itulah sebab firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita harus menantikan penggenapan pengharapan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi perbaikilah hidup kita setiap saat dalam kehidupan kita. Minta agar Tuhan mengampuni dalam setiap kehidupan kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan bila kita menantikan Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita, karena kalau Tuhan bersama dengan kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekalipun pekerjaan kita sulit, sekalipun pekerjaan kita menakutkan, sekalipun pekerjaan kita bahaya, tapi kata firman Tuhan, kalau Dia ada, kalau kita menantikan pengharapan, semuanya tidak akan menakutkan kita, tetapi Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menggali kita dengan para malaikat Tuhan untuk menjaga dan sudah bagi saya dan saudara hari ini. Dan kita tidak hidup dalam bahaya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap saat. Tapi kuncinya apa? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam doa, dan hidup melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mudahkah ini? Mudah? Bagi saya itu bukan mudah, memerlukan perjuangan dalam iman kita. Kalau iman kita hanya ya saja, itu tidak mudah. Tapi kalau kita tekad, ya siapa mau, pasti kita akan menikmatinya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengerti sesuatu yang kita mau inginkan, kita perlukan dalam kehidupan kita, tetapi tidak kunjung tiba. Kamu tetap percaya kepada Tuhan? Mungkin kita mencari, di mana lagi cari jalan ini. Mungkin tidak mau cari jalan pintas. Tapi hari ini saya mendorong bagi ibu-ibu, bapak-bapak hari ini, mudah-mudahan hari ini jangan kita mencari dunia ini, tapi cari dari Yesus. Carilah kebenaran dalam firman Tuhan, karena itu adalah suatu tujuan kita hidup dalam dunia ini, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh zaman ini. Kalau muda-mudi ataupun anak-anak muda hari ini, muda-mudi, jangan kamu mencari dunia, tapi carilah Tuhan. Jangan kamu mencari kesenangan dalam dunia ini, tapi carilah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan kamu mengambil benda-benda yang tidak baik, karena itu akan merusakkan hidup kamu. Sudahlah kamu binasa dalam dunia, mulai kamu binasa dalam surga. Mau? Saya tidak mau. Biar saya dua-duanya saya mau mati. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak mau ikut dunia. Tidak. Hah? Tidak. Semua mereka senyum-senyumnya. Jadi saya tidak tahu hati kamu, tapi Tuhan tahu hati kamu. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Kalau kamu selalu berubah, berubahlah. Bukan untuk seketika, tapi untuk selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Karena saya hanya seorang ibu, tapi saya tidak punya anak. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan ibu bapak kamu, bagaimana keadaan anak-anak kamu. Tapi ibu bapak saya mendorong, berdoalah untuk anak-anak kamu, supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan, supaya mereka mempunyai kehidupan yang baik untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Sebab kita sebagai bapak, kita suka untuk berbicara kepada anak kita. Apalagi kalau mereka sudah besar daripada kita suka untuk menegur mereka. Tapi anggap mereka kawan kamu, bersahabatlah dengan mereka. Pasti mereka akan berubah, kan? Pasti akan berubah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bapak-bapak, kalau anak kamu besar daripada kamu, jangan kamu takut, tapi anggaplah mereka kawan kamu. Bersahabatlah dengan Tuhan, berkomunikasilah dengan mereka, dan pasti mereka akan menyatakan apa yang ada dalam hati mereka, supaya mereka tidak jauh daripada hadirat Tuhan pada hari ini. Jangan kita terlambat. Sudah terlambat tiada gunanya. Tapi hari ini bersyukur karena muda-mudi jemaat di sini mereka punya respon yang sangat baik untuk hidup dalam kebenaran.
Saya melihat kehidupan jemaat di tempat ini, mereka sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena umur saya masuk masa latihan, umur saya baru 20 tahun. 3 tahun saya masa latihan, dan saya balik lagi praktikal di sini, dan saya pergi ke Tawau dan balik lagi di sini. Saya pikir jodoh saya ada di sana, tapi jodoh saya kembali lagi di sini. Berarti Tuhan perlukan saya untuk kita belajar bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau saya tinggalkan kamu di sini, tapi kita harus bersatu, sepikir untuk menuju kepada kerajaan surga. Jadi ingatlah hari ini, bahwa Tuhan itu memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan adalah pengharapan yang pasti diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menyerahkan dirinya kepada saudara-saudara hari ini. Inilah jaminan kita hari ini. Mengapa kita tetap percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan telah mati, bangkit untuk saya dan saudara. Dan ini akan mengukuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena tidak ada Allah lain yang boleh menyerahkan anaknya untuk mati dari kayu salib, untuk menebus saya dan saudara hari ini. Tapi kata firman Tuhan, dan sehingga Tuhan telah menguduskan umatnya supaya menjadi umat kepunyaan Tuhan sendiri yang rajin berbuat baik di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau kamu yang berbuat baik, itu tidak menjamin kita masuk dalam surga. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita melakukan apa yang baik, segala perintah Tuhan dengan taat setia, dan kita melakukan yang baik, itu akan membuatkan kita menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu, pada pagi ini, jangan kita sia-siakan hidup kita. Selagi ada kesempatan, selagi itu kita memuliakan Tuhan. Selagi kita diberi peluang, lakukanlah itu dengan taat setia dalam kehidupan kita. Sebab apa yang katakan dalam ayat ke-11, sehingga kita dapat menantikan penggenapan pengharapan yang penuh harap bahagia di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saya yakin percaya bahwa kita semua mau bahagia kan, tapi hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, itu yang akan menyatakan dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir, respon bagi orang percaya. Kita lihat dalam ayat yang ke-15, apa respon kita? Yang pertama, beritakan yang respon kita, di mana kita harus memberitakan akan keselamatan bagi semua orang di dalam kehidupan kita. Kita meyakinkan orang melalui kehidupan kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui teladan yang ada pada diri kita, membuatkan orang itu mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka akan hidup mengenal kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dia katakan dengan segala kewibawaan, kuasa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga mereka segan akan hidup kita. Karena kita adalah umat pilihan Allah, dan kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan dan menyatakannya kepada orang lain, supaya mereka juga boleh menikmati kehidupan yang kekal di kehidupan mereka. Sehingga dia katakan di sini bahwa Tuhan itu mengingatkan kita pada hari ini, hanya oleh Tuhan Yesus saja kita akan memiliki keselamatan di dalam kehidupan kita hari ini. Jadi karena itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ingat, orang yang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran, tidak ada orang yang menganggap kita rendah, karena kita di PH Tuhan. Dan tidak ada orang yang menggugat iman kita, karena kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita, di mana Tuhan dalam hal yang pertama, Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya bagi kita supaya kita meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita, dan kita berubah untuk memiliki hidup yang kekal. Dan yang kedua, Allah berikan pengharapan bagi kita, di mana Tuhan akan berikan kita kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Dan respon kita hari ini, beritakanlah Injil kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kita dan semua orang, supaya mereka boleh menikmati hidup yang kekal di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Sampai mereka katakan di sini bahwa suatu hal yang sangat penting bagi kita, jangan ada orang menganggap kita rendah.
dalam semua apapun yang kita lakukan ke depan. Karena kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan akan membela hak kita sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dalam hal yang terakhir ataupun dalam teks yang terakhir kita lihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 hingga yang ke-25. Kita lihat bersama belajar pada hari ini. Dia katakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi hari ini firman Tuhan mendorong kita pada saat ini. Apapun cabaran, apapun cobaan kita, apapun rintangan kita harus tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita setiap saat. Sebab mengapa? Karena Tuhan telah menjanjikannya dengan setia. Janji Tuhan itu akan tepati kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau janji ini tidak kita terima, berarti kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Mungkin kita harus menyelidiki hati kita dan kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Jadi hari ini kita tidak boleh sendirian. Sekalipun saya dan Pastor Norima, kami adalah pastor, tapi kami ada satu dengan yang lain. Kami juga memerlukan pertolongan dia. Dia menolong saya, dia tolong saya, dan saya tolong dia. Karena tidak semua saya boleh buat, tidak semua saya boleh tangani semua hal dalam kehidupan saya. Saya juga memerlukan kekuatan daripada orang lain. Jadi hari ini kita sebagai orang-orang percaya, kamu tidak sendirian. Karena kita adalah satu dalam Tuhan. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain dan kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Sudah sama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan hari ini. Jadi hari ini firman Tuhan jelas sekali menyatakan bagi kita bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukannya dengan taat setia dan hidup memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita pada saat ini. Ini firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi ini. Marilah kita memiliki dasar kepercayaan benar supaya kita jangan disesatkan oleh dunia ini, tetapi marilah kita memiliki keselamatan yang pasti daripada Tuhan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi firman Tuhan ini hanya sampai di sini saja. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena tidak sempurna, tapi Tuhan akan menyempurnakan kalau kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama dengan saya. Kita menserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Kalau selama ini kita menyakiti hati Tuhan, minta Tuhan mengampuni kita. Kita minta kalau kita mempunyai diubah oleh Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jamah hati kamu. Kau berdoa, kamu jamah hati kamu. Kalau kamu ingin Tuhan bekerja, mari kita berdoa. Sendiri
Tuhan.